sejarah-sejarah tentang ulama, biografi ulama, itu udah banyak dari mereka yang ditinggalkan oleh ayahnya di masa kecil. Bahkan Rasulullah juga ditinggalkan ketika masa kandungan. Habis itu karena ayahnya wafat, tapi ayah dan ibu sebelum itu udah memiliki cita-cita tinggi, makanya kita ingin menjadikan anak kita ini sebagai sosok ulama yang sangat berpengaruh. Maka dibawalah ke Hijaz atau ke kota Mekah. Di sana bersama keluarga dari kerabat ibunya, dan alhamdulillah Imam Syafi'i ya Masya Allah udah diberikan kecerdasan yang sangat tinggi. Bahkan beliau bisa menghafal Al-Quran di umur 7 tahun. Dan beliau itu dikatakan kalau memang nanti beliau itu membaca buku kan kalau di kita buka ada 2 lembar. Imam Syafi'i itu menurut lembaran selanjutnya. Kenapa? Takut langsung hafal. Karena kalau langsung hafal dua-dua nanti hafalannya kurang rapi. Nah, kan ulama dulu itu kan dulu belum ada buku, jadi semua itu diriwayatkan, ditalqin. Dulu kalau misalnya hadis itu kan ada rijal-rijal hadisnya. Imam Syafi'i itu mendengar di rumah, nanti mendengar di majelis, nanti nulisnya di rumah. Jadi misalnya dalam satu majelis Imam Syafi'i mendengar 100 sekian hadis, ya di majelis itu cuma mendengarkan, nanti di rumah baru menulis. Artinya sekali dengar langsung hafal. Bahkan Imam Syafi'i kalau masuk ke pasar itu menutup telinganya. Kenapa? Karena di pasar itu banyak hal-hal yang kurang baik. Kalau dulu kan pasar tuh banyak yang curang, banyak yang riba dan lain-lain. Dan juga banyak perkataan-perkataan yang kurang baik. Imam Syafi'i tidak mau mendengarnya, tapi kan mengharuskan Imam Syafi'i untuk lewat pasar. Beliau menutup telinganya. Makanya ada kalimat syakautu ila waqi'in su'ahidzi wa arsadani ila taqil ma'as wa akhbarani bi anal ilma nurun wa nurullahi la yudal asr. Imam Syafi'i ketika itu merasa susah menghafal, kemudian melapor kepada Imam Al-Waqi'. Yang tadi makamnya tidak dihancurin itu makam Imam Waqi', tapi bukan Imam Waqi' yang dimaksud Imam Syafi'i, Imam Waqi' yang lain. Tapi sama, beliau juga ulama. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi, menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun, menyampaikan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdal asir, dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, tadi aja Imam Syafi'i yang memiliki kecerdasan hafalan sangat kuat masih merasa susah dalam menghafal. Nah, apakah Imam Syafi'i itu bermaksiat? Nah, maksiatnya Imam Syafi'i berbeda dengan maksiat manusia pada umumnya. Maksiat Imam Syafi'i adalah ghaflah an dzikrillah. Apa itu? Tidak ingat berzikir kepada Allah. Ya, kalau kita baca sejarah-sejarah ulama, mereka dari dulu pergi ke sini, ke sana, ke negara ini, ke negara itu. Ya mungkin kita dari Indonesia belajar ke Mesir tafaulan dengan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama. Imam Syafi'i dari Gaza, habis itu ke Makkah, habis itu ke Madinah, bertemu Malik, habis itu ke Baghdad, habis itu dipanggil ke Yaman untuk menjadi hakim, habis itu kembali lagi ke Baghdad, habis itu ke Makkah lagi, terus ke Baghdad lagi. Nah, di Baghdad beliau itu punya mazhab Al-Qadim. Kan tadi ada Imam Abu Hanifah, mazhab yang paling lama. Di sana beliau belajar dengan Abu Hasan Asy-Syaibani, murid dari Imam Abu Hanifah, dan beliau memiliki mazhab Al-Qadim. Jadi mazhab Imam Syafi'i udah di sana. Tapi di sana banyak fitnah dan Imam Syafi'i kurang diterima karena mungkin udah ada mazhab Abu Hanifah, sehingga banyak ulama-ulama yang seperti itu. Bahkan mungkin di Indonesia banyak juga ulama-ulama yang kurang diterima di Indonesia, nanti pergi ke Malaysia. Nah, itu seperti itu. Sebenarnya itu ajaran-ajaran dari ulama terdahulu, dan di Malaysia banyak muridnya. Mungkin banyak yang terjadi seperti itu. Nah, Imam Syafi'i pergilah ke Mesir. Tujuannya salah satu bertemu dengan Imam Laits, tapi ternyata sampai sini Imam Laits itu udah wafat. Kemudian Imam Syafi'i di sini mengajar. Jadi Imam Syafi'i ini ada sebelum Al-Azhar, karena Al-Azhar ada di abad keempat, 300 sekian. Sedangkan Imam Syafi'i ada di abad kedua.